Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita siaran di channel Istiani ya. Kita akan menjawab pertanyaan komentar. Langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe dua ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja ya. Kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nih, merasa udah 1 bulan pinggang saya sakit seperti ada yang mengganjal, terus perut sebelah kanan pun sakit. Oke, langsung dijawab ya pertanyaannya ya. Jadi perutnya mengganjal, perut kanan sakit, perut pinggangnya sakit, perut kanan sakit ya. Bisa merupakan gangguan misalkan kelebihan asam urat ya. Coba dites asam uratnya bagaimana. Kalau asam uratnya tinggi bisa karena gangguan asam urat, terus kemudian bisa karena kurang minum ya. Kurang minum menyebabkan gangguan ginjal ya. Kalau sakit sekali, sakitnya tidak tahan di samping kiri terus tembus samping kiri atau kanan ya. Samping kiri perut pusar agak ke bawah, bisa kiri atau kanan ya. Kalau sakit melilit itu bisa karena tanda kurang minum ya, atau gangguan, bisa saja merupakan gangguan batu ginjal seperti itu ya. Jadi coba mengkonsumsi air putihnya ditambah, terus cek asam uratnya bagaimana, apakah tinggi atau tidak. Bisa cek asam urat ataupun kolesterolnya ya. Asam uratnya tinggi atau tidak, kolesterolnya tinggi atau tidak. Jika salah satu tinggi, jadi penyebabnya itu ya. Oke, sekian dulu jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum, dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan test pack ya. Test packnya di maksimum, cuman maksimum, di garis maksimum, cuman jelas warna garisnya merah ya. Kalau seperti ini perlu dilakukan test pack ulangan ya. Test pack ulangannya bagaimana? Test pack ulangannya di atas ya. Yang benar itu di atas. Di atasnya garis maksimum itu ya. Jadi di bawahnya garis yang paling atas, jadi bersejajar garisnya itu. Kalau positif itu 2 garis terus sejajar. Kalau misalkan ragu seperti ini, maka perlu dilakukan test pack ulangan ya. Jadi di test pack ulang lagi apakah juga begitu ya. Kadang kalau dari pabrik itu bisa saja mengalami test packnya itu rusak ya, sehingga menyebabkan seperti itu ya. Hasilnya itu tidak jelas, garisnya menjadi naik, garisnya menjadi turun seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya saya mau tanya, saya kan sudah 2 bulan lepas KB yang 1 bulan, kira-kira masuk subur kapan ya? Kalau lihat dari haid saya 1 bulan bisa 2 kali haid, gimana itu? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini sudah lepas KB 1 bulan, masa suburnya kapan ya? Jadi setelah lepas itu bisa subur ya. Masa suburnya itu setelah haid ya. Setelah haid itu bisa harinya itu setiap orang tidak tentu ya. Setelah haid harinya itu tidak tentu, karena apalagi ini haidnya tidak teratur. Haidnya bisa 2 kali haid gitu ya. Kalau ingin melihat masa subur dengan haidnya yang tidak teratur ini, seperti ini harus ini ya, dipantau selama 6 bulan berturut-turut ya. Kemudian dilihat siklus terpanjang dan terpendeknya, terus kemudian baru bisa dihitung ya siklus terpanjang dan terpendeknya, yaitu ada rumusnya seperti itu ya. Kalau hanya ini, kalau masa suburnya itu memang setelah haid ya. Setelah haid
bisa di hari yang keberapa saja ya, bisa ke hari ke setelah haid, bisa hari ke-7, hari dan sebagainya seperti itu ya. Karena haidnya tidak teratur maka perlu dilakukan penghitungan ya. Jadi selama 6 bulan itu setiap haid itu diberi tanda, terus kemudian dihitung siklus terpanjang dan siklus terpendek, terus kemudian dihitung menggunakan rumus. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, usia kandungan saya baru masuk 13 minggu. Nah, kemarin malam saat saya mau BAK, saya lihat di CD saya ada keputihan berwarna coklat, bercaknya sedikit, tapi saya tidak ada merasakan nyeri. Apa itu normal? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Tetapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, jadi usia kandungan 13 minggu keluar keputihan berwarna coklat sedikit. Jadi insya Allah ini tidak apa-apa ya, tetapi harus dipakai istirahat. Banyak istirahat, tidak boleh kecapean ya, ditakutkan nanti kalau kecapean ataupun stres bisa terjadi flek-flek seperti itu ya, yang akhirnya bisa menyebabkan keguguran ya, tidak merasakan nyeri ya. Jadi ini insya Allah tidak apa-apa ya, tetapi untuk antisipasinya itu jangan terlalu kecapean ya. Hamilnya juga karena hamilnya masih muda, masih lemah ya, 13 minggu itu juga sebaiknya berhubungannya itu dikurangi atau tidak dipakai berhubungan dulu ya, karena jika dipakai berhubungan kena sperma menyebabkan kontraksi dan bisa menyebabkan keguguran ya. Untuk yang kandungannya lemah bisa seperti itu ya, untuk yang kuat itu terserah ya, bisa dikurangi saja frekuensinya seperti itu ya, frekuensi berhubungannya. Kalau terjadi ada bercak seperti ini maka adalah tanda-tanda, jadi sebaiknya jangan dipakai berhubungan dulu, terus kemudian cukup istirahat, tidak boleh kecapean, tidak boleh stres, gizinya diperhatikan, terus minum vitamin atau obat yang diberikan. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini sudah saya jawab ya. Maaf, ini sudah saya jawab pertanyaannya yang ini. Yang positif USG sudah ada kantong kandungan ukuran 0,56 cm. Ini sudah saya jawab di channel Istianingsih ya. Oke, langsung pertanyaan berikutnya. Saya baru USG tadi habis Isya. Sama persis kayak gitu, doain ya semoga lancar. Oke, ini bukan, tidak apa-apa, ini tidak perlu dijawab. Kalau pas implan terus kita sambung suntik KB 3 bulan, apa harus nunggu 7 hari lagi? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi jika memakai implan terus dicabut terus kemudian langsung disambung itu maka tidak perlu untuk nunggu 7 hari ya, asalkan pencabutannya implan itu tidak kelewat waktu ya, jadi tidak kadaluarsa. Misalkan implannya seharusnya dilepas itu tanggal 10, maka ibu misalkan tanggal sebelumnya tanggal 7 sudah dilepas ataupun pas tanggal 10 itu insya Allah tidak akan terjadi kehamilan seperti itu ya. Jadi tidak perlu menunggu 7 hari, jadi bisa langsung dipakai berhubungan. Tetapi masalahnya habis diambil implannya itu pasti ibu masih kesakitan dan kemungkinan belum berhubungan seperti itu ya. Tetapi kalau sudah ini ya selama 7 hari kan, kemungkinan hari berapa itu tidak apa-apa ya. Jadi tidak perlu nunggu 7 hari ya, seperti suntik KB ulangan ya, karena hormon dari suntik KB 3 bulan dan hormon dari implan itu serupa ya, sama, hormonnya itu sama. Jadi tidak perlu nunggu
7 hari baru bisa dipakai berhubungan, jadi bisa langsung ya, bisa langsung setelah suntik bisa dipakai untuk berhubungan ya. Jadi bisa, karena sudah ada hormon dalam tubuhnya itu ya, sudah ada hormonnya, terus kemudian tinggal disambung saja seperti itu. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan saya, semoga bermanfaat. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini ya, langsung saya bacakan pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, kita tutup dulu, lanjut ke video berikutnya saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.